Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji buku 38 kisah Al-Quran dalam bingkai tasawuf. Pada kesempatan ini kita memulai dengan kisah pertama yang diambil dengan tema Adam sebagai khalifah di bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan Adam dan keturunannya, seluruh manusia sebagai khalifah. Apa yang dimaksud dengan al-malaikah? Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, memiliki sayap, dan diberikan kemampuan untuk berubah-ubah bentuk. Bisa berubah dalam bentuk manusia. Dalam sebuah riwayat, sering malaikat berwujud Dihya bin Khalifah, seorang sahabat Nabi yang memiliki paras yang tampan. Apakah malaikat yang dimaksud dalam ayat ini seluruh malaikat atau hanya sebagian malaikat saja? Syekh Nawawi Al-Jawi dalam tafsir Marahil Labid menjelaskan bahwa tidak semua malaikat yang diajak bicara oleh Allah, tapi hanya sebagian malaikat, yaitu malaikat yang diperintahkan memerangi jin yang melakukan kerusakan di bumi. Pendapat Nawawi Al-Jawi berbeda dengan mayoritas ahli tafsir. Di antaranya Syekh Fahruddin Ar-Razi, wafat 604 Hijriah. Beliau punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir. Beliau mengatakan pendapat yang kuat, pendapat yang benar adalah Allah mengajak seluruh malaikat dalam berdialog tentang kekhalifahan Nabi Adam dan manusia. Pendapat ini dikuatkan oleh beberapa ulama, di antaranya Az-Zamakhsyari dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf. Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat. Jadi Allah mengajak berdialog seluruh malaikat. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Khalifah dari kata khalafa. Khalafa fulanun fulanan. Fulan mengganti si fulan. Kenapa dikatakan khalifah? Karena manusia menggantikan posisi bangsa jin dalam menghuni di dunia ini. Di mana dikatakan diantaranya oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir bahwa sebelum diciptakan manusia, yang tinggal di bumi adalah bangsa jin. Dan mereka melakukan kerusakan. Lalu Allah mengutus beberapa malaikat yang dipimpin oleh Azazil atau Al-Haris, yang kemudian namanya berubah menjadi iblis. Jadi makna khalifah adalah makhluk yang menggantikan posisi jin di dunia atau di bumi. Syekh
Al-Maraghi, atau dia punya nama lengkap Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Dalam tafsir Al-Maraghi dia berkata, mempunyai pendapat yang sedikit berkembang bahwa makna khalifah di sini adalah makhluk yang menjadi wakil Allah di bumi untuk merealisasikan segala perintahnya. Karena hanya manusia saja yang bisa merealisasikan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan tafsir sufi dari sebagian ayat yang tadi saya baca? Kenapa manusia yang menjadi khalifah di muka bumi? Bukan malaikat, bukan binatang, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan jin, tapi manusia yang diciptakan. Di antaranya rahasianya adalah di dalam diri manusia terdapat seluruh unsur makhluk, unsur kemalaikatan, unsur kebinatangan, unsur nabati, unsur api dan lain sebagainya. Tidak bisa unsur ini hilang dari tubuh manusia, dalam diri manusia. Tapi manusia harus menaklukkannya, memproporsikannya dengan proporsi yang baik. Inilah diperlukan mujahadah. Kenapa bukan malaikat yang menjadi khalifah? Karena manusia untuk mulia dia harus melalui mujahadatun nafs, berusaha. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Najmuddin Al-Kubro dalam kitab At-Ta'wilat An-Najmiyah, sebuah tafsir sufi. Bahkan Syekh Rusbahan Al-Baqli, beliau wafat 606 Hijriah dan beliau punya kitab Ar-Ra'isul Bayan, tafsir sufi. Jadi kitab beliau Ar-Ra'isul Bayan fi Haqa'iq Al-Quran. Beliau menjelaskan bahwa malaikat tidak bisa mencapai hakikat ma'rifah. Karena mereka melaksanakan ibadah karena semata-mata tidak ada pilihan lain. Malaikat yang diperintahkan sujud, mereka hanya bisa sujud saja, tidak bisa melakukan apa-apa. Malaikat yang diperintahkan membawa arasnya Allah, mereka hanya bisa membawa arasnya Allah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Berbeda dengan manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikan kemampuan melakukan kebaikan dan melakukan kemungkaran. Ketika manusia bisa melakukan mujahadatun nafs dengan memilih perbuatan yang baik, maka manusia bisa lebih mulia dari seluruh makhluk di dunia ini. Lebih mulia daripada malaikat. Syekh Abdul Ghaus Saifullah Maslul, atau dikenal, disebut, sering dipanggil dengan Abah Awas, beliau mengutip perkataan Abah Anom bahwa wali adalah makhluk yang mulia, malaikat adalah makhluk yang mulia, tapi lebih mulia wali dibandingkan malaikat, karena kemuliaan wali harus ditempuh dengan mujahadah, perjuangan, tapi kemuliaan malaikat karena diciptakan hanya untuk melakukan kebaikan saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.